Let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, introduce myself. My name is Desarkia, you can call me Dia. I study at Tomakaka University, majoring in the Teaching and Education Faculty of English Studies. Oke, so tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, adapun materi yang ingin saya bahas pada hari ini yaitu mengenai hakikat perkembangan. Nah, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses atau perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Periode perkembangan. Nah, periode perkembangan ini lebih merujuk pada suatu kerangka waktu dalam kehidupan seseorang yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu, seperti periode masa anak-anak, periode masa remaja, dan periode masa dewasa. Dan periode masa dewasa ini terbagi menjadi dua, ada periode masa dewasa awal, dan ada pula periode masa dewasa akhir. Materi selanjutnya adalah mengenai tugas perkembangan. Nah, tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentan kehidupan individu yang apabila tugas ini dapat berhasil atau dapat dituntaskan, maka akan membawa kebahagiaan, dan sebaliknya, apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan. Nah, tugas perkembangan ini berkaitan dengan sikap, perilaku, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu sesuai dengan usia atau fase perkembangannya. Misalnya pada usia bayi dan kanak-kanak, tugas perkembangannya ialah belajar berbicara, berjalan, dan lain-lain. Adapun masa sekolah, tugas perkembangannya ialah belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan masa remaja, tugas perkembangannya ialah mencapai peranan sosial sebagai pria dan wanita, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Dan yang terakhir adalah masa dewasa. Nah, tugas perkembangan pada masa dewasa yaitu menikah atau membangun suatu keluarga, mengolah rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak, menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan yang sesuai dengan kelompok sosial, dan melakukan pekerjaan. Oke, materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, faktor apa sajakah itu? Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan, dan yang kedua adalah faktor hormon, ketiga faktor gizi, keempat faktor lingkungan, kelima faktor olahraga atau kesehatan, dan yang terakhir adalah faktor pendidikan. Oke, materi selanjutnya adalah karakteristik perkembangan anak usia dini. Jadi, anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, psikis, sosial, moral, dan sebagainya. Karakteristik perkembangan anak usia dini dapat dilihat dari 1. Perkembangan fisik atau motoriknya, 2. Perkembangan kognitifnya, yang ketiga perkembangan sosial emosinya, dan yang terakhir adalah perkembangan bahasa. Setelah kita membahas tentang karakteristik perkembangan anak usia dini, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan anak usia sekolah. Nah, anak usia sekolah adalah anak yang berada pada rentan usia 6-12 tahun, di mana anak mulai memiliki lingkungan lain selain keluarganya. Adapun tahap perkembangan anak usia sekolah yaitu perkembangan fisik motorik dan juga perkembangan bahasa. Materi selanjutnya adalah hubungan antara aspek perkembangan dengan pembelajaran. Nah, menjadi pertanyaan di sini, apakah aspek perkembangan dengan pembelajaran itu memiliki hubungan? Jadi jawabannya adalah aspek perkembangan dan pembelajaran itu memiliki hubungan yang cukup erat kaitannya. Because jika perkembangan pada manusia itu baik, maka otomatis proses pembelajaran akan ikut baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik masa dewasa. Nah, pada masa ini seseorang akan berinteraksi pada tugas, bukan pada diri sendiri atau emosinya. Dan pada masa ini seseorang sudah mempunyai tujuan yang jelas dan kebiasaan bekerja yang efisien. Oke, materi selanjutnya itu mengenai karakteristik perkembangan mahasiswa dan periode masa persiapan menikah. Nah, mahasiswa adalah panggilan untuk orang yang sedang menjalankan pendidikan di suatu university atau perguruan tinggi. Nah, mahasiswa sudah memasuki yang namanya masa dewasa, yang pada umumnya
berada pada rentan usia 15-25 tahun, dan salah satu tugas dalam perkembangan dewasa awal yaitu memiliki pasangan hidup atau menikah. Nah, pernikahan adalah ikatan secara sah antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peranan hidup yang baru secara bersama-sama menuju harapan dan cita-cita yang sesuai. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai peranan guru dalam perkembangan peserta didik. Nah, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Adapun komponen kinerja guru yaitu mencapai kompetensi baik itu pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Adapun materi yang terakhir yaitu mengenai komponen kinerja guru dan penyusunan alat evaluasi kinerja guru. Nah, kinerja guru adalah keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Selain itu, kinerja guru yang dicapai harus berdasarkan standar kemampuan. Nah, adapun penyusunan alat evaluasi kinerja guru bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap siswa dan sekolah secara keseluruhan. Maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja guru. Nah, adapun penyusunan alat evaluasi kinerja guru bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap siswa dan sekolah. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori perkembangan peserta didik. I think that's all for me. Thank you. See you.